Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Amma ba'du. Jajaran pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum yang saya muliakan dan saya hormati, wakil khusus Ibu Nyai Hajah Lailatul Maftuhah, juga Ning Hajah Musyafiah, juga Kiai Haji Saifuddin, para ustadz, para ustazah yang juga saya hormati, dan para santriwati Nurul Ulum yang saya banggakan dan saya hormati. Belajar di pondok pesantren itu sangat penting. Saya sendiri seperti disampaikan oleh Gus Anwar tadi, saya kakak kelasnya beliau. Saya juga murni pondok pesantren, tidak pernah kuliah, kan? Tapi ya sama saja lah, walaupun tidak pernah. Yang kuliah masuk TV, saya juga masuk TV. Yang kuliah, yang mungkin keluar kota, saya nggak kuliah, malah undangan sampai ke luar negeri, ke Korea, ke Amerika, ke Kanada, kemana-mana juga. Ini pondok pesantren. Karenanya adik-adik yang belajar di pondok pesantren itu jangan berkecil hati, tapi harus percaya diri. Mengapa begitu? Ada janji dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mangkanatil akhiratu hammahu, mangkanatil akhiratu hammahu. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai pikirannya, jadi yang dipikirkan akhirat terus, waktunya belajar karena pikirannya akhirat, masuk pondok. Mengapa? Kalau gak mondok khawatir akhiratnya terabaikan, maka mondok di Nurul Ulum atau di pondok-pondok lain. Ini kan karena akhirat kan. Sebenarnya walaupun gak mondok kan bisa sekolah SMP, MTS, SMA bisa. Tapi karena pikirannya akhirat, orang tua memikirkan akhirat, anaknya ikut pada orang tua, akhirnya mundur. Orang ini kalau pikirannya akhirat, anugerah pertama dari Allah, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah menjadikan rasa kaya di dalam hatinya. Oleh Allah diberikan kaya hati. Artinya apa? Orang ini kalau pikirannya akhirat terus, tidak akan galau, tidak akan risau, tidak akan gelisah, tidak akan susah tentang urusan dunia. Yang penting pikirannya akhirat. Jadi gak akan galau. Kalau orang pikirannya akhirat, memang hatinya ini oleh Allah diberi rasa percaya.
Ini yang pertama. Yang kedua, anugerah Allah bagi orang yang pikirannya akhirat. Yang kedua, wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah himpun padanya orang-orangnya. Maksudnya bagaimana? Orang yang pikirannya akhirat terus biasanya gampang rukun dengan orang, gak musuhan dengan orang. Siapapun datang kepada orang itu merasa senang. Coba kiai-kiai, ibu nyai, Gus Udin ini, mulai dari ulama, pejabat atau apa, datang merasa senang. Orang datang pada orang yang agamis, yang pikirannya akhirat terus merasa tenang. Karena gak ada permusuhan, gampang bersahabat. Itu anugerah dari Allah, gampang rukun dengan orang. Ini yang kedua. Anugerah yang ketiga, orang yang pikirannya akhirat terus, wa atathud dunya wa hiya radimatun. Dunia datang pada dia dalam keadaan hina. Maksudnya dunia datang dalam keadaan hina, rizkinya datang dengan tidak dari jalan yang tak disangka-sangka. Tidak melelahkan pikiran, tidak bikin pikiran sumpet, risau, galau, gelisah, enggak. Ini kalau orang pikirannya akhirat terus, dimudahkan oleh Allah. Di Indonesia ini ada dua ulama yang level internasional. Kitabnya dipelajari di mana-mana. Yang pertama Syekh Nawawi Banten. Yang kedua Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas ini katanya kisah dari kiai-kiai. Waktu umminya hamil Syekh Mahfud. Umminya ini hamil. Kalau malam, sholat malam, baca Quran, siang berpuasa, berharap pada Allah anaknya jadi orang soleh. Lama-lama suatu ketika umminya ini bawa beras ke sumur, mau dicuci. Begitu bawa beras ke sumur mau dicuci, menimba air dari sumur, air disiramkan pada beras, berasnya berubah menjadi emas. Saudara kalau nyuci beras lalu berasnya jadi emas, kira-kira senang apa enggak? Tapi umminya Syekh Mahfud malah bersedih, menangis pada Allah. Ya Allah, saya gak minta ini, saya gak minta beras saya jadi emas. Saya ini puasa beribadah bukan minta emas, tapi yang ada di perut saya ingin jadi anak soleh. Tolong kembalikan lagi jadi beras lagi. Akhirnya jadi beras lagi. Coba saya mungkin bawa beras sedikit kok jadi emas, mungkin minta lagi. Ya Allah, di rumah masih ada 3 karung, jadikan emas juga, mungkin begitu. Karena beda level. Akhirnya jadi beras lagi. Akhirnya bagaimana setelah itu? Siapa? Putranya Syekh Mahfud ini setelah belajar di Jawa, belajar ke Kiai Soleh Darat, ke kiai lain, lalu ke Mekah Al-Mukarramah. Sampai di Mekah karena alim sekali, beliau menjadi salah satu tenaga pengajar di Masjidil Haram. Tinggal di sana lalu mengarang kitabnya terkenal, dikaji di mana-mana di dunia. Nah, ini artinya apa? Orang yang pikirannya akhirat itu memang dimudahkan oleh Allah. Karenanya adik-adik yang belajar di pondok ini, yang fokus belajar, yang ngafalkan Quran, ya fokus sudah, nggak usah mikir. Nanti waktunya diniyah, dipelajari betul-betul, niat yang bagus. Karena ini pondok pesantren ini memang yang akan menjadi generasi umat Islam sekarang. Hanya pondok ini orang yang pikirannya akhirat. Nah, kemudian ada orang yang pikirannya dunia. Dalam hadis itu dikatakan, wa man kanatid dunya hammahu.
Siapa yang menjadikan dunia sebagai pikirannya, yang dipikirkan dunia terus, waktunya sekolah gak mau mondok, kemana? Sekolah SMP atau SMA di luar. Mengapa? Kalau di pondok nanti kalah saing, kalah apa, takut gak laku buat cari kerja. Nanti habis itu gak mau mondok lagi, kuliah di luar, gak mikiri akhiratnya. Orang ini kalau pikirannya dunia, maka sanksi pertama yang diberikan oleh Allah, siksa pertama ya ketika di dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Maksudnya apa? Orang ini akan selalu galau, selalu risau, selalu gelisah tentang masa depannya. Khawatir gak ada yang mau dimakan. Ini kalau pikirannya dunia terus. Kalau punya uang cukup dimakan 1 minggu, yang dipikirkan minggu berikutnya. Kalau uangnya cukup dimakan 1 bulan, yang dipikirkan bulan berikutnya. Kalau uangnya cukup setahun, yang dipikirkan tahun depan. Karena pikirannya dunia terus. Orang kalau pikirannya dunia terus gak ada cukupnya memang. Selalu dikejar-kejar, rakus, serakah. Ini yang pertama. Jadi gak pernah merasa puas karena pikirannya dunia terus. Yang kedua, akibat yang kedua, wa farraqa lahu syamlahu, Allah cerai-beraikan dia dengan orang-orangnya. Artinya apa? Orang ini gampang bermusuhan, gampang iri pada orang, gampang benci pada orang. Ini biasanya orang pikirannya dunia terus. Misalnya dia buka toko di rumahnya. Mengapa buka toko? Niatnya urusan dunia, biar menjadi orang kaya raya. Ada tetangganya di sebelah buka toko juga, marah dia. Wah, ini mengganggu keinginan saya jadi orang kaya. Gampang marah. Karena pikirannya dunia, gampang musuhan dengan orang. Ini akibat yang kedua. Yang ketiga, orang yang pikirannya dunia terus. Apa yang ketiga? Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia yang datang pada dia hanya yang ditakdirkan oleh Allah. Yang tak ditakdirkan gak datang. Kalau takdirnya kaya, ya kaya. Kalau takdirnya gak kaya, gak kaya. Artinya apa? Dunia itu gak perlu dipikirkan, saudara. Yang perlu dipikirkan itu sebenarnya urusan akhir. Karena orang ini kalau yang dipikirkan urusan akhirat, dunianya datang sendiri. Kalau yang dipikirkan ini dunia terus, yang didapatkan cuma yang ditakdirkan oleh Allah. Ini ada cerita. Boleh bercerita? Dulu suatu ketika ada seorang anak muda. Seorang anak muda laki-laki datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Ditanya oleh beliau, kamu perlu apa? Nabi Allah, saya ini akan mengabdi kepada Baginda. Saya menjadi khadim, menjadi pelayan. Baginda perlu apa suruh saya. Saya yang siap melaksanakan. Ya dah, kalau begitu kamu ikut saya. Akhirnya dibawa oleh Nabi Isa jalan kaki. Dulu itu saudara, kemana-mana andalannya jalan kaki. Belum ada motor dulu itu, belum ada apa, jalan kaki. Setelah jalan agak siang, waktunya sarapan pagi, sudah agak lapar, oleh Nabi Isa diajak berhenti. Berhenti dulu, duduk. Lalu Nabi Isa mengeluarkan roti 3 potong. Setelah mengeluarkan roti 3 potong, kata Nabi Isa, ini yang 1 potong buat sarapan kamu, satunya buat saya, satunya sisakan aja, jangan dimakan. Akhirnya makan. Setelah 2 roti ini habis, dimakan berdua, sisa 1. Nabi Isa berkata pada laki-laki itu,
tunggu dulu di sini, saya mau minum ke sungai. Nabi Isa ke sungai minum. Selesai minum, Nabi Isa menghampiri laki-laki itu. Ternyata roti yang sisa satu sudah habis. Ditanya oleh beliau, loh, mana rotinya yang sisa satu? Kata anak muda itu, saya gak tahu Nabi Allah. Ya dah, kalau gak tahu gak apa-apa, ayo berangkat lagi. Akhirnya berangkat. Setelah berangkat, perjalanan agak jauh, sudah agak siang lagi, waktunya makan siang. Akhirnya berhenti dulu istirahat. Tiba-tiba ada 3 ekor rusa lewat. Yang satu induknya, yang 2 anak rusa. Salah satu anak rusa itu oleh Nabi Isa ditangkap. Setelah ditangkap, disembelih. Setelah disembelih, dibakar. Setelah masak matang, dimakan berdua. Setelah makan anak rusa itu sudah sisa tulang-tulangnya. Tulang-tulang itu oleh Nabi Isa dikumpulkan lagi. Setelah kumpul, Nabi Isa berkata, kun hayyan, kamu hidup lagi. Tiba-tiba tulang-tulang ini merapikan dirinya, lalu daging-dagingnya datang sedikit demi sedikit dan berdiri lagi, hidup lagi. Setelah hidup lagi, kata Nabi Isa, dah balik sama induknya, kembali lagi. Setelah itu Nabi Isa tanya sama anak muda itu, kamu kan tahu menghidupkan tulang-tulang rusa jadi rusa lagi itu kan mukjizat dari Allah, benar Nabi Allah. Nah, saya mau tanya, dengan kebenaran mukjizat barusan, siapa yang makan roti sisa satu tadi pagi? Kata anak muda itu, saya gak tahu Nabi Allah. Ya dah, kalau gak tahu gak apa-apa. Akhirnya jalan lagi. Setelah berjalan, lalu mau nyebrang sungai. Karena sungainya dalam, gak ada perahu. Akhirnya apa? Oleh Nabi Isa, anak muda itu suruh pegang. Kamu pegang tangan saya, kita akan berjalan di atas air. Akhirnya Nabi Isa dengan anak muda itu yang memegang tangan Nabi Isa berjalan di atas air. Sampai di seberang, Nabi Isa tanya sama anak muda itu, kamu kalau jalan sendirian di sungai gimana kira-kira? Ya tenggelam Nabi Allah, katanya. Nah, karena kamu pegang tangan saya, kamu kan bisa berjalan di atas air. Benar Nabi Allah, itu mukjizat dari Allah, benar Nabi Allah. Nah, saya mau tanya, dengan kebenaran mukjizat ini, siapa yang makan roti sisa satu tadi pagi? Kata anak muda itu, saya gak tahu Nabi Allah. Oh ya dah, kalau gak tahu gak apa-apa. Akhirnya jalan lagi. Sampai di tengah hutan, lalu sampai di hutan. Sampai di hutan, diajak istirahat dulu. Di situ banyak tumpukan pasir, banyak pasir dan kerikil. Lalu pasir-pasir dan kerikil ini oleh Nabi Isa dikumpulkan jadi satu. Setelah kumpul jadi satu, Nabi Isa berkata, kun zahaban, kamu jadi emas. Tiba-tiba tumpukan pasir dan kerikil jadi emas semua. Langsung anak muda ini terkejut, wah, pasti dapat ya, ini jadi orang kaya nanti. Apa ini? Emas Nabi Allah. Setelah jadi emas, tumpukan itu oleh Nabi Isa dibagi menjadi 3. Jadi 3 tumpuk. Setelah jadi 3 tumpuk, anak muda itu tanya, Nabi Allah, ini kok jadi 3? Untuk siapa saja ini? Kata Nabi Isa, yang 1 tumpuk buat kamu. Terus, yang 1 tumpuk buat saya. Yang satunya lagi buat yang makan roti sisa 1 tadi pagi. Kata anak muda itu, saya Nabi Allah yang makan rotinya. Ya dah, kalau begitu itu buat kamu, dan ini juga buat kamu juga. Ini untuk kamu semua. Tapi mulai sekarang kamu gak boleh ikut saya lagi. Orang ini turun derajatnya. Asalnya menjadi pembantu seorang nabi, sekarang menjadi pembantunya dunia, ngurus dunia. Padahal dunia ini kan gak ada harganya, saudara.
Sabda Rasulullah SAW, "Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udatin." Seandainya dunia ini menurut Allah ini timbangannya seperti sayapnya seekor nyamuk. Sayapnya nyamuk itu berapa timbangannya? Saudara dikasih hadiah sayapnya seekor nyamuk, kira-kira senang apa enggak? Nah, dunia ini kata Rasulullah enggak seperti itu. Seandainya dunia ini nilainya seperti satu sayap seekor nyamuk, lama saqa kafiran syurbatama'in, tentu Allah gak ngasih minum pada orang kafir dengan satu minuman air. Seandainya dunia ini bernilai. Nah, orang ini, anak muda ini memilih menjadi pelayan dunia, ditenggel oleh desa. Akhirnya apa? Anak muda ini saudara sibuk mengumpulkan emasnya. Ketika dia sibuk mengumpulkan emasnya yang tumpukan itu, tiba-tiba datang dua perampok bawa pedang. Kamu pilih mati atau hidup? Serahkan, kamu hidup. Gak mau dipedang. Akhirnya kata anak muda ini, gini ajalah, daripada kita bertengkar gara-gara ini, kita akan bertiga. Gimana kalau emas ini kita bagi tiga, kita berdamai. Akhirnya perampoknya setuju. Ya dah kalau begitu. Akhirnya emas dibagi tiga lagi, dengan dua perampok dapat satu bagian. Nah, setelah waktu agak sore, tiga orang ini pada lapar, ngobrol mereka. Kita ini kan sudah pada lapar. Iya, gimana solusinya ini? Oh gini aja, akhirnya sepakat. Satu orang di antara kita pergi ke kampung beli makanan. Yang dua orang bertahan di sini menjaga emas. Yang satu orang, ya dah. Satu orang dari ketiganya ini ke kampung beli makanan. Yang dua orang jaga emasnya. Nah, satu orang yang pergi ke kampung beli makanan ini timbul pikirannya, ini gimana caranya agar emas itu buat saya aja, dua orang itu biar gak dapat sama sekali. Gimana caranya? Oh, ini ada cara. Nanti makanan yang dua bungkus untuk kawan saya belikan racun di dalamnya, tak kasih racunannya, langsung mampus dia. Kawannya yang dua orang di hutan ngobrol-ngobrol, ya ini gimana caranya biar ini kita bagi dua aja, kawan yang beli makanan gak dapat. Gampang. Gimana? Nanti dia datang kita pedang, mampus dia, langsung kita aja yang dapat. Akhirnya kawannya yang beli makanan 3 bungkus, 1 bungkus dia makan, yang 2 bungkus untuk kawannya dibelikan racun, taruh racun di dalam. Begitu pulang sampai pada 2 kawannya langsung dipedang, mampus dia. Setelah itu dua kawannya ini makan makanan yang dibungkus ada racunnya, langsung mampus juga itu. Sama-sama gak dapat. Ini saudara, kalau orang itu pikirannya dunia terus, akhirnya apa? Gak dapat apa-apa. Besoknya Nabiullah Isa lewat situ bersama murid-muridnya, bersama para sahabatnya Hawariyun. Lewat di situ ada tumpukan emas, di kanan kirinya ada 3 mayat tergeletak, terkejut. Ini kok bisa mati nih? Kenapa katanya? Ada emas di tengahnya, kenapa bisa mati? Kata Nabi Isa, itulah dunia. Dunia itu berarti rebutan akhirnya saling membunuh dengan kawannya. Akhirnya sama-sama gak dapat, saudara. Ini akibat orang ambisinya, pikirannya hanya urusan dunia. Beda dengan orang ini yang pikirannya, visi misinya urusan akhirat, dimudahkan urusannya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Dan orang perempuan ini saudara, ya, orang perempuan ini untuk diterima oleh Allah lebih gampang daripada laki-laki. Karena orang perempuan ini gak banyak kewajiban, apalagi nanti kalau sudah punya suami, kewajibannya cuma di rumah. Kalau laki-laki kan harus kerja, harus keluar kemana-mana.
Jadi untuk diterima oleh Allah ini lebih cepat perempuan daripada laki-laki. Makanya di dalam kisah-kisah para aulia, ya, kisah-kisah para wali, itu banyak wali-wali besar, sebagian kalah dengan perempuan, sebagian termotivasi karena perempuan. Karena perempuan lebih gampang memang. Biasanya kalau mondok di pondok agak lama, ya, seperti Gus Anwar atau Gus Udin ini, kalau di pondok-pondok itu ada kitab sholawat namanya Dalailul Khairat. Sholawat Dalailul Khairat ini kitab sholawat paling populer, karangan Imam Al-Jazuli. Hampir semua ulama biasanya punya ijazah kitab Dalailul Khairat, amalan para kiai dan ibu nyai biasanya. Nah, Imam Jazuli, mengapa beliau mengarang kitab Dalailul Khairat? Diriwayatkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Jami'u Karamatil Auliya. Jadi setelah Imam Al-Jazuli ini menjadi ulama besar, orang-orang banyak berdatangan pada beliau, bertabarruk, cari keberkahan. Suatu ketika Imam Jazuli ini bepergian. Di perjalanan, karena masuk waktu sholat, beliau singgah di masjid. Sampai di masjid, karena gak punya wudhu, cari sumur. Tidak jauh dari masjid itu ada sumur. Setelah ada sumur, akhirnya bagaimana saudara? Karena ada sumur gak jauh dari situ, akhirnya beliau ke sumur. Ternyata di sumur itu tidak ada timbanya, gak ada talinya. Akhirnya dalam sekali. Maka bagaimana? Imam Jazuli bingung, kesana kemari cari timba, cari tali, bingung. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba seorang anak remaja perempuan masih remaja, memanggil beliau. Tuan guru ini bingung cari apa? Saya cari timba, cari tali. Untuk apa tuan guru? Saya mau wudhu, menimba air di sumur. Oh sini tuan guru, saya bantu katanya. Imam Jazuli dipanggil, menghampiri sumur. Sampai di atas sumur, anak perempuan itu bilang sama air sumur, kamu naik ke atas. Ini ada tuan guru ulama besar mau berwudu. Ayo naik ke atas. Air itu tiba-tiba naik ke atas sampai meluap. Lalu Imam Jazuli berwudu. Nah, Imam Jazuli selesai berwudu merasa malu sama anak perempuan itu. Saya ini sudah kiai, sudah viral. Kalau sekarang kan viral, ya dulu kan nggak ada viral. Ini mau berwudu bingung cari timba, cari tali. Ini masih anak-anak, bisa panggil-panggil air suruh naik. Ditanya oleh beliau, kamu ini masih anak-anak? Iya guru katanya. Apa amalan kamu? Kamu ini kok bisa panggil-panggil air? Kamu kan masih anak-anak. Kata anak perempuan itu, guru, saya ini walaupun anak-anak gak pernah berhenti baca sholawat. Saya ini gerak-geriknya baca sholawat terus guru. Makanya apa-apa ikut pada saya. Ini perempuan. Artinya apa? Perempuan itu saudara, kalau rajin baca sholawat, rajin beribadah, apa saja dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Karenanya ya, adik-adik yang ada di pondok ini yang rajin ikut kegiatan, kemudian peraturan yang ada di pondok, kemudian pelajarannya ini betul-betul diperhatikan dan dijaga. Mengapa begitu? Insya Allah karena orang perempuan ini memang gak banyak kewajiban. Orang perempuan ini gampang diterima oleh Allah, gampang. Yang penting taat itu. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ini ya memang kewajibannya banyak. Kan laki-laki ini kadang banyak akal gitu. Beda dengan perempuan. Nah ini
kembali kepada tadi, kita untungnya adik-adik yang ada di sini belajar di pondok pesan, alhamdulillah. Dan ajak kalau punya saudara, punya kawan, punya tetangga belum mondok, ajak mondok. Mengapa belajar di pondok itu keren? Enak belajar di pondok daripada gak mondok. Mengapa? Kalau belajar di pondok, insya Allah agamanya dijaga oleh Allah. Amin Allahumma. Agamanya dijaga, akhlaknya dijaga, ibadahnya dijaga semua oleh Allah. Dan insya Allah juga masa depannya cerah, masa depannya lebih bagus. Amin Allahumma. Ini kalau belajar di pondok. Saya kira ini ya yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik. Karena tadi kata Gus Udin ada sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau ditanyakan, pertanyaannya bebas, mau tanya apa saja boleh. Cuma ya kalau saya gak bisa jawab ya gak saya jawab, biar Ibu Nyai sama Kiai di sini yang jawab nanti. Saya jawab sebisanya. Waktu saya kembalikan kepada MC Gus Anwar. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan Bapak yang mau bertanya di sini. Yes, silakan satu dulu angkat yang depan dulu saja gitu. Ya, oke. Apa dituliskan kertas? Tulisan kertas. Mbak Aifah tolong diambil. Yang sudah punya kertas dilambaikan tangan ke kamera. Silakan tanya. Silakan jangan tanya nama jodohnya disebutkan. Ini silakan. Beliau ini termasuk pakar pendekaan swasta di Indonesia ini, menjadi rujukan terutama berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sering dimasalahkan oleh kelompok sebelah. Jadi insya Allah kalau berkaitan dengan adanya pemikiran-pemikiran sehingga kami dengan amalan kita ini beliau sudah tuntas untuk menjawab. Sambut ada misalnya ini kita diusia tuh ya dijawab dulu. Ada nggak cerita masih kecil-kecil banget. Ada terus belum bacakan apa ya? Mau sampai mau. Pertanyaan dari Fulanah binti Fulan, apa hukumnya mengkonsumsi obat peninggi badan? Obat apa Gus? Obat peninggi badan. Peninggi badan itu terus kedua, apa hukumnya melakukan operasi menyambung tulang supaya tinggi? Kalau ini berkaitan dengan tadi urusan tentang hukumnya mengkonsumsi obat peninggi badan, ada yang begitu. Nah itu harus jawabin.
akan adiknya ke saat kakak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu Haji Mustafa Asaji merupakan bagian dari pesantren dulu yang sekarang dia masuk pada pesantren Ul 2 di Kidul Dalem, Projem Kota Malang. Kita karena alun-alun belakangnya raya. Kalau masalah makasih ya. Bagaimana hukumnya mengkonsumsi obat peninggi badan? Saya kira belum ada saudara obat yang bisa meninggikan badan. Itu tergantung usianya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, kata Sayyidina Ali, ketinggian badan seseorang itu mencapai puncaknya usia 22 tahun. Saudara kalau usianya belum 22 masih tambah tinggi. Kalau sudah 22 ke atas tambah tinggi lagi gak bisa. Memang 22 itu batasnya. Kemudian kalau kecerdasan, kata Sayyidina Ali, kecerdasan orang ini puncaknya usia 27 tahun. Kalau sudah lewat 27 gak bisa tambah cerdas. Itu gak ada. Kalau operasi tulang biar tambah tinggi jelas gak boleh itu. Karena itu termasuk merubah ciptaan Allah. Gak boleh. Yang boleh itu kalau menggunakan obat ya. Obat apa? Bukan obat yang dijual di Indomaret itulah. Biar tambah putih ya. Apa namanya itu? Ya semacam itu tuh gak apa-apa. Biar awet muda, biar wajahnya gak cepat tua, itu gak apa-apa seperti itu. Atau ada sampo biar rambutnya gak putih, yang sudah putih hitam lagi, itu gak apa-apa kalau seperti itu. Gak apa-apa memang. Kalau obat peninggi badan atau operasi itu gak boleh kalau itu, karena termasuk merubah ciptaan Allah. Ada yang ingin tinggi? Banyak. Ya mudah-mudahan tambah tinggi lah. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana menghadapi seseorang yang berbeda aliran, menghadapi orang yang mungkin berbeda akidah. Menghadapi orang yang berbeda akidah dengan kita, pertama begini, bagaimana hukumnya bergaul dengan orang yang beda akidah? Kalau pergaulan bersahabat dengan orang yang beda akidah, misalnya dengan orang Wahabi atau dengan apa kalau di sini Wahabi ya, Salafi Wahabi atau Syiah atau aliran sesat. Kalau persahabatan itu hanya secara zahir, secara lahiriah, itu boleh tapi makruh. Asal misalnya ketemu nyapa itu wajar, kita beli di warungnya itu gak apa-apa, cuma makruh. Tapi kalau persahabatan secara batin, persahabatan itu secara batin, itu haram hukumnya. Secara batin itu artinya apa? Menjadi sahabat karib. Kalau sahabat karib ini biasanya saling mencurahkan isi hati, saling menyampaikan rahasia, itu haram hukumnya. Kecuali kalau kita bersahabat dengan dia, ada visi misi ingin mengembalikan dia ke dalam ahlus sunnah wal jamaah, itu bisa wajib, itu bisa wajib dan bisa boleh. Kalau ada harapan dia bisa diajak kembali ke dalam ahlus sunnah. Kalau nggak ada harapan, ya memang itu hanya secara zahir saja kita bersahabat.
gak boleh secara batin. Dan orang-orang di luar ahlus sunnah ini bisa dikembalikan. Caranya bagaimana? Biasanya ya kalau kita akrab dengan mereka, nanti ngobrol-ngobrol, lalu kita bicara secara ilmiah, mereka bisa menerima, itu biasanya bisa kembali. Makanya di pondok ini yang rajin, karena nanti saudara misalnya pulang ada yang jadi bunyai, ada yang jadi ustazah, ada yang jadi penceramah, ya, penceramah ke ibu-ibu. Maka bagaimana kalau punya kemampuan, jamaahnya yang terpengaruh dengan faham lain bisa dikembalikan lagi ke dalam ahlus sunnah wal jamaah. Ini pertanyaan menarik, bagaimana, apa bedanya liberal dengan Wahabi dan Syiah? Terus bagaimana hukum aliran Syiah dalam Islam? Apakah dihukumi kafir? Kalau Wahabi ini ya, Wahabi ini bedanya dengan kita. Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah, tauhidnya menggunakan konsep sifat wajib 20, wujud kidam. Kalau Wahabi tauhidnya konsep tauhid 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu Wahabi. Dan Wahabi ini dari tauhid 3 ini mereka berbeda dengan kita. Bedanya apa? Dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah, Wahabi ini mensyirikkan, mengkafirkan orang yang bertawassul, beristighatsah dan bertabarruk. Ini gara-gara rububiyah uluhiyah. Lalu dengan tauhid asma wa sifat, Wahabi ini mengkafirkan dan menyesatkan orang yang pahamnya sifat wajib 20 bagi Allah. Ini tauhidnya. Nah, dengan konsep tauhid 3 ini, maka Wahabi melarang ziarah kubur, melarang mencium tangan guru, melarang bertabarruk, mengharamkan acara maulid Nabi, menyesatkan tahlilan, kenduri, Isra Mi'raj, dan lain semacamnya. Ini awalnya berangkat dari tauhid 3. Ini Wahabi. Syiah ini beda lagi dengan kita. Bedanya apa? Kalau Syiah ini akidahnya mirip Mu'tazilah. Mereka tidak beriman kepada takdir, tidak beriman kepada qada qadar. Itu secara rukun iman. Lalu mereka Syiah beranggapan bahwa wajib beriman kepada imam-imam Syiah. Beriman kepada imam-imam Syiah seperti Sayyidina Ali dan anak cucunya itu hukumnya wajib. Kalau gak beriman maka dianggap kafir. Kalau kita gak ada ideologi imamah seperti itu, gak ada. Ini bedanya Syiah dengan kita. Lalu berangkat dari imamah ini, maka bagaimana? Syiah di dalam ajarannya tidak percaya kepada Al-Quran yang ada sekarang. Quran yang ada sekarang dianggap palsu, sudah banyak kurangnya katanya. Ini di kitab-kitab Syiah. Kemudian berangkat dari imamah juga, Syiah ini memaki-maki bahkan mengkafirkan para sahabat. Syiah juga tidak mengakui keluarga Nabi kecuali Siti Fatimah. Putra-putri Nabi semuanya ada berapa? Ada tuh. Yang 6 orang itu dari Sayyidatina Khadijah. Yang 1 orang yaitu dari Maria Al-Qibtiyah. Yang 1 orang kan itu. Syiah ini yang dianggap putra-putri Nabi cuma 1, Siti Fatimah. Yang lain dianggap anak tiri. Kan putrinya Nabi ada 4 kan? Ya. Yang paling tua siapa? Zainab. Lalu Ummu Kulthum. Lalu Fatimah, lalu Ruqayyah. Ada yang mengatakan Fatimah katanya paling kecil.
Kalau di sebagian kitab Ruqayyah paling kecil, putri Nabi. Nah, yang dianggap putri Nabi oleh Syiah cuma Siti Fatimah. Yang Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Zainab katanya anak tiri. Mengapa? Karena Syiah tidak percaya kepada sahabat. Syiah ini sahabat yang diakui cuma Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Utsman, enggak diakui. Tidak diakui sebagai pemimpin, sebagai imam atau khalifah. Ini Syiah. Nah, Syiah ini menurut kita memang termasuk muslim, tapi ajaran-ajarannya kufur. Ajaran-ajaran yang ada di kitab-kitab mereka itu kufur, keluar dari Islam. Tapi kita gak mengkafirkan Syiah, karena Syiah yang ada belum tentu meyakini apa yang ada di kitabnya itu. Jadi mereka tetap dikatakan muslim, tetap Islam. Ini Syiah. Kemudian ada liberal. Liberal ini lebih parah daripada Syiah dan Wahabi. Karena liberal ini artinya bebas, kebebasan artinya. Liberal ini lebih parah karena liberal ini diantara ajarannya menyamakan semua agama, yang disebut dengan pluralisme agama. Semua agama sama. Itu kata mereka. Menurut kita ya gak sama, gak sama. Artinya apa? Yang masuk surga hanya orang Islam. Orang di luar Islam sekarang pasti masuk neraka. Ini keyakinan kita. Kalau liberal masuk surga semua katanya. Ini bedanya. Karena liberal ini ajaran-ajarannya hampir semua ajarannya itu kufur, murtad dan keluar dari Islam. Ini perbedaan tiga aliran itu. Pertanyaan penutup karena di waktunya mepet. Ustaz, bagaimana cara mempertebal iman seorang wanita di tengah-tengah zaman yang mana rusak moralnya wanita? Nah, di zaman seperti sekarang ini, agar kita bisa menjaga iman, terhindar dari fitnah, waktu ini banyak diisi dengan ibadah. Waktu diisi dengan ibadah. Mengapa? Karena sekarang ini saudara, untuk tidak beribadah gak perlu kemana-mana sekarang. Saudara kalau pulangan ada yang pegang HP? Pegang semua? Nanti mau pulang mau pegang lagi? Artinya apa? Dan HP ini fitnah saudara. Mengapa fitnah? Fitnah akhir zaman sekarang ini terutama HP, yang disebutkan di dalam hadis-hadis itu, HP. Mengapa? Gara-gara HP moral rusak, akhlak rusak, ibadah rusak, akidah rusak. Bahkan gara-gara HP, gara-gara adanya HP, angka perceraian di Indonesia meningkat. Gara-gara HP. Karena orang pegang HP, ya, mau cari apa saja di HP itu ada. Kadang-kadang temannya itu cuma selisih tembok dengan rumahnya, pakai HP, gak mau menemui. Padahal ketemu aja lah, gak usah HP-HP-an. Dikira yang di HP itu jauh, gak taunya tetangga rumah. Kadang-kadang sama kakaknya sendiri pakai HP. Adiknya di kamar depan, kakaknya kamar belakang, pakai HP. Kenapa gak datangin aja? Ini HP. Ini gara-gara HP memang semuanya banyak rusak. Angka perceraian meningkat gara-gara HP. Saya pernah ya beberapa kali, pernah waktu ceramah di Sumatera, ada orang menghampiri saya, Kiai, saya boleh konsultasi? Apa? Gimana cara mengembalikan barang hilang? Kamu kehilangan apa? Yang hilang tuh apa? Saya kehilangan istri. Loh, kamu tinggal mana? Apa ditinggal di pasar? Enggak, Kiai, istri saya di rumah. Kamu bertengkar sama istri? Enggak ada tengkar. Enggak punya anak, anaknya 3, Kiai.
Istrinya pegang HP, iya katanya. Ya HP itu. Terus gimana pesan terakhir? Gak bertengkar, gak ada apa-apa. Tiba-tiba pergi ngirim pesan, kata dia, jangan cari aku lagi. Aku pergi jauh ke sana. Kira-kira orang begitu itu sama siapa perginya? Kan sama laki-laki kan. Ini banyak, ini gara-gara HP. Makanya HP ini fitnah. Sabda Rasulullah SAW, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah pada masa-masa fitnah pahalanya tinggi sekali, seperti beribadah kepadaku, seperti berhijrah kepadaku. Mengapa seperti berhijrah pahalanya tinggi sekali? Karena masa sekarang untuk menghabiskan waktu dengan HP ini gampang. Kadang-kadang mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu main HP. Orangnya sudah tidur, HP-nya masih aktif itu. Ada yang begitu. Orangnya off duluan, HP-nya masih aktif. Ada. HP-nya masih on. Masih on, orangnya off duluan. Ini gara-gara HP. Karenanya penting ya. Jadi HP ini dijaga. Kalau pulang ya gak apa-apalah, biar ada hiburan main HP sebentar-sebentar. Tapi hati-hati. Karena di HP itu nanti buaya-buaya bisa masuk lewat HP. Itu namanya laki-laki buaya. Gak ada laki-laki soleh ngerayu lewat HP itu, gak ada. Kalau laki-laki soleh langsung ngelamar sama orang tua. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.